jasmani kita memanglah penting, namun tidak kalah penting kebutuhan rohani kita. Sebab kebutuhan rohani akan menghantarkan kita pada jalan yang benar untuk memperoleh kebutuhan jasmani kita. Mari kita penuhi kebutuhan rohani kita dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 15 Juli 2021 tertulis di Yakobus 5 ayat 3 demikian dikatakan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Di dalam bahasa Batak dikatakan, nong tasiko do sere do perak muna, jalasiti dangi dopak hamudo tasiki, nama ngat tu sibu una songon api. Di papungu hamudo arta di aka ari na parpudi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini ada sepenggalan lagu yang diviralkan di media sosial yang isi liriknya kira-kira seperti ini. Saya nyanyikan ya. Harta dan tata, jelek gak apa-apa asal banyak duitnya. Yang penting apa? Harta dan tata. Ya, kira-kira seperti itu. Lirik lagu itu mewakili cara pandang manusia menggambarkan di atas segalanya adalah harta dan tahta. Dan bahkan untuk memperolehnya mereka bisa menghalalkan segala cara. Sampai membenarkan sesuatu yang jelek sekalipun. Namun layaknya seperti berbalas pantun, lirik ini dibantah oleh orang lain dengan menambahkan kata seperti ini. Saya nyanyikan juga. Terus gimana jika harta dan tahta diambil sama yang maha kuasa, yang tersisa hanya jeleknya aja. Siapa yang mau yang jelek aja? Saya memandang tambahan lirik itu hendak mengatakan bahwa harta dan tahta tidak menjadi jaminan akan selalu ada dalam genggaman manusia. Lirik tambahan itu mengingatkan kita pula jika kita hanya terpaut pada harta dan tahta dan suatu ketika semua itu tidak ada lagi menjadi milik kita, maka apa yang tersisa? Hanya kekecewaan. Bahkan banyak orang yang kehilangan kewarasannya dikarenakan kehilangan harta dan tahtanya. Dosa melilit di dalam rasa kebersalahan dikarenakan dia memperoleh segalanya dengan menghalalkan segala cara dan mengabaikan sang pemberinya. Bahkan di akhir hidupnya dia hanya dinantikan oleh penghakiman Tuhan saja. Kira-kira seperti itulah yang hendak ditekankan dalam nats renungan kita hari ini. Yakobus menegur keras orang-orang kaya yang tidak mengenal Tuhan. Sebuah nubuat disampaikan bahwa mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Orang-orang kaya tersebut menangis dan meratap karena kesengsaraan yang akan mereka terima. Mengapa orang-orang kaya ini menerima hukuman dahsyat? Yang pertama, karena mereka mengandalkan hartanya. Banyak orang berpikir kekayaan bisa membuat hidup bahagia dan lepas dari semua masalah. Dengan uang bisa membeli segalanya, termaksud kenikmatan dan kesenangan dunia. Justru Yakobus menegaskan bahwa semua yang mereka kumpulkan tidak ada gunanya dan akan sia-sia. Kekayaan akan membawa kebinasaan, terutama ketika orang-orang kaya tersebut menjadi sombong dan merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ingat, orang kaya yang merasa sombong dan merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Yang kedua, mereka menindas orang miskin demi kekayaan dirinya. Orang kaya ditegur oleh Yakobus karena mengumpulkan harta kekayaan dia atas kemiskinan orang lain. Tuhan sang pembela orang-orang lemah dan miskin mendengarkan keluh-keluhan para buruh yang sudah bekerja setengah mati. Susah payah membanting tulang, ternyata tidak bisa menikmati hasil pekerjaan mereka. Sang Tuan menahan bahkan tidak membayarkan upah yang seharusnya mereka terima. Upah mereka malah dipakai untuk keinginan sang tuannya. Ingat, orang yang merampas hak orang lain adalah orang yang akan di dalam hukum Allah.
Ketiga, mereka berpesta pora untuk kesenangan dunia. Sebenarnya tidak menjadi masalah memakai uang yang didapat dari hasil kerja keras kita untuk beroleh kesenangan. Yang menjadi masalahnya adalah uang tersebut digunakan untuk pesta pora dan hidup foya-foya, yaitu menghamburkan harta demi kenikmatan dunia semata. Dan di sisi lain banyak orang miskin yang menderita kelaparan, sementara orang kaya tidak memiliki hati yang berbelas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan bantuan. Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Yang salah adalah ketika hati kita terfokus pada kekayaan itu sendiri dan bukan kepada Tuhan yang memberikan kekayaan itu kepada kita. Kita selalu memfokuskan bagaimana untuk menimbun harta dalam hidup kita dengan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Seakan-akan kita menganggap kekayaan itu kekal adanya. Padahal kita sedang berjalan pada hari-hari yang pasti akan berakhir. Mungkin saja kita tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi hati kita lebih fokus kepada berkat-berkat dari Tuhan dan bukan kepada Tuhan yang memberikan berkat tersebut. Saudaraku yang terkasih, kita diingatkan bahwa jika kita salah menggunakan harta kekayaan, maka kita pun akan mendapatkan hukum dari Tuhan. Kekayaan yang kita peroleh adalah titipan Allah dan fana sifatnya. Hal yang terpenting bukanlah bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, tetapi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin memakai berkat yang Tuhan Yesus berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menolong orang yang membutuhkan, mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan, membantu masyarakat di sekitar kita khususnya di masa pandemik ini. Tidak merampas hak orang lain. Dan yang paling utama, menjadi berkat bagi saudara-saudara dan sesama kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa apa yang kami miliki dalam hidup kami adalah hanya pemberian Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami mempergunakan segala berkat-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk mensyukuri segala pemberian-Mu, agar hati kami hanya terpaut kepadamu saja. Jadikanlah kami menjadi berkat pada sesama kami, agar pada akhirnya kami nanti layak menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat menjadi kaya di dalam Tuhan hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan Anda, terlebih ikutilah protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita untuk memerangi pandemik ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.